Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ftah li futuhal arifin waja'al a'mali khalisatan li wajhikal karim warhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ana ala dzalika minasyaitina wasyakirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita, teladan kita, Rasul kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, nikmat dohir yang Allah berikan pada kita semuanya. Dengan kita diberi sehat, kita diberi sempat, kita oleh Allah diberikan rasa aman, rasa nyaman, diselamatkan oleh Allah. Di balik itu semuanya Allah memberikan karunia kita dengan kita dihidupkan. Dan dengan hidup itu yang senantiasa kita berdoa, ya Allah, jika Engkau hidupkan kami ya Allah, maka jadikanlah ziyadatan li fi kulli khairin, maka tambahkanlah untuk kami tiap hari senantiasa tambah kebaikan. Subhanallah. Memang urusannya orang mukmin itu luar biasa. Hidup tambah kebaikan. Nanti kalau dimatikan oleh Allah, dan itu pasti, ini program pusat, tidak bisa ditawar. Tapi kita tidak usah sibuk bikin panitia, tidak usah. Itu tak kalah nanti kita dimatikan oleh Allah. Wajalil mautar rohatan li mingkuli syarrin. Ya Allah, kalau Kau jadikan kami nanti mati menghadap Engkau, maka jadikanlah kami itu istirahat dari hal-hal yang tidak baik. Kalau hidup tambah kebaikan, tak kalah kita menghadap Allah, tanda kutip pindah tempat, itu nanti kita berhenti dari ketidakbaikan. Kemudian nikmat yang paling utama, nikmat yang hakiki, yang pasti ini akan kita bawa menghadap Allah, yaitu dengan modal satu, kita diberi iman oleh Allah. Yang kedua, kita menjadi orang Islam, dan berbanggalah kita jadi orang Islam. Innani minal muslimin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna min na'imid dunya yakfikal islaman nikmah. Itu yang Rasulullah sampaikan. Sesungguhnya puncak kenikmatan tak kalah kamu di dunia ini, dengan Islam itu sebagai puncak nikmat. Nah, ini gimana kita rasakan itu.
kita fahami, kita rasakan, kita perjuangkan ya sedemikian rupa, dan itulah yang mengantarkan kesuksesan kita, yaitu kita sukses menjadi hambanya Allah, kita sukses mendapat ridhonya Allah. Islam, iman, kemudian ihsan. Ya, sering saya sampaikan, ihsan itu muaranya dua. Satu, ihsan secara mahdhuf, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah pasti melihat kita. Ini sudah sangat cukup ini. Yakinlah Allah pasti melihat kita. Kalau kita dilihat oleh Allah, gimana kita itu mau sakar PDW? Kemudian ihsan yang kedua yaitu ihsan secara muamalah. Saya dapat referensi dari Kiai Serusi Allah yarham, yaitu man ahsana man asahu. Orang yang senantiasa dia berbuat baik, walaupun orang yang dibaikin itu tidak baik pada dirinya. Jadi baik kita itu bukan karena orang itu baik, tapi baik kita itu karena iman. Karena ini perintahnya Allah. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kalian berbuat baik sebagaimana Allah juga telah berbuat baik pada kalian. Allah sudah mencontohkan sedemikian rupa. Baik, untuk siang ini saya akan ingatkan yang sering Allah yarham Ustaz Abdullah Said sampaikan. Ustaz Abdullah Said gelurakan, ditransformasikan, diinstalkan, didogmakan, tiap pagi disampaikan sedemikian rupa dengan menggelegar. Begitu juga oleh Ustaz Abdurrahman, oleh Ustaz Abdurrahman Surabaya. Dan alhamdulillah saya masih membersamai, tanda kutip, mengikuti memang. Tapi pelajarannya itu dua, ya, garis besarnya itu dua. Kalau kita bicara jati diri Hidayatullah, itu yang pertama jelas kan, yaitu sistematika wahyu sebagai manhaj dakwah dan tarbiyah. Ada 6 itu kan. Yang kedua yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga ya, sebagai al-harokah jihadiyah, ya, gerakan perjuangan, bukan gerakan mencari uang. Uang itu untuk perjuangan, bahasanya gitu. Kemudian yang keempat adalah imamah jamaah. Kita ini tidak sakar PDW enggak, ya, ada imam kita, ada yang atur kita, buat PU, PDO, dibuat SOP, AD, ART, dan seterusnya. Itu proses yang panjang itu dalam rangka untuk kita taat kepada imam kita. Kemudian yang kelima, kita ini adalah jamaatul minal muslimin. Kita itu adalah bagian jamaah yang ada. Kita tidak merasa lebih baik, kita tidak merasa lebih benar, kita tidak merasa hak paten pemilik surga, tidak. Kita itu dengan dengan jamaah yang lainnya, istilah Ustaz Abdurrahman itu adalah fastabiqul khairat. Ya, cuma namanya kita itu naik bis, ya sudah. Ya, jangan kita naik bis, kita itu komentari kereta api, kita itu komentar pesawat, komentar macam-macam, tidak selesai-selesai. Fokus sudah. Ya, kemudian yang terakhir, ya, bahwasanya Hidayatullah itu adalah punya ciri khas, ya, jati diri al-wasatiyah, ya, pertengahan. Tidak galak-galak banget, tapi juga tidak lembek-lembek banget. Walaupun ada yang protes, sudah tua nggak jelas, yuk mula. Komentar kan tidak akan selesai. Kalau kita keras, sudah tua kok keras banget sih. Kalau nggak gerak, sudah tua kok lemes banget sih. Ya silahkan komentar orang. Yang jelas kita sudah punya irama sendiri, bahasanya kita sudah punya musik sendiri kalau bahasa lagu.
Lagunya punya arah sendiri. Jangan dimainkan orang. Apa yang sudah disepakati, ya apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi, ya udah sami'na wa ta'na. Baik. Jadi dua yang sering didengungkan. Kalau tadi saya membahas karena ada 6 jati diri dan dua yang sering didengungkan itu apa? Satu tentang sistematika wahyu. Nah makanya tadi ada urutannya dengan jati diri Jatullah. Maka dikatakan sistematika wahyu itu sebagai manhaj dakwah dan tarbiyah. Karena apa? Sistematika wahyu itu adalah nilainya adalah nilai konseptual. Harus disampaikan kayak gini nih. Nilainya konseptual. Pijakan-pijakan berpikir, pijakan-pijakan landasan syariat. Ya, landasan-landasan mengatakan ini benar, salah, baik, buruk, itu memang konsep. Makanya sistematika wahyu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya wahyu sistem. Wahyu sistem itu adalah landasan untuk operasional. Jadi pijakan operasional itu ya dengan wahyu sistem itu tadi. Konsepnya adalah sistematika wahyu. Landasan operasionalnya istilahnya adalah wahyu sistem. Kalau bisa kita ini lengkap Pak. Yo bisa jelaskan, bisa menyampaikan, bisa menunjukkan dalil, bisa menunjukkan asbabun nuzul, bisa membedah sejarah kenapa sampai kita ngambil ini, ya. Dan dia sendiri juga pelaku kalau bisa kayak gitu. Tapi kan tidak semuanya orang bisa kayak gitu. Ada yang dia suruh jelaskan ya tentang hidayatullah, konsep daripada manhaj ya sistematika wahyu dalam tarbiyah dan dakwah, nggak bisa sama sekali. Tapi dia itu adalah pelaku daripada wahyu. Namanya kalau dia pelakunya itu dan dia yang merasakan, dia memperjuangkan dan dia bisa membuktikan tentang sistematika wahyu, sesungguhnya dia itu adalah wahyu sistem. Lah gitu bahasanya. Jadi sistematika wahyu dengan wahyu sistem itu bahasanya seperti satu keping mata uang gitu. Antara satu dengan satunya itu tidak bisa dipisahkan. Dan ini modal utama bagi kita semuanya. Yang jelas modal ini adalah modal Quran. Kalau masalah bahasanya aplikasi, bahasa ijtihad itu ya bisa salah. Tapi Qurannya itu tidak mungkin salah. Itu yang saya dapat dari Ustadz Aziz Bahar Musyakar. Tidak ada masalah bagi saya itu. Orang mengatakan ini tidak benar lah, ini salah lah, ini tidak ada lah. Tapi Qurannya itu ada. Masalahnya kita yakin enggak? Kita perjuangkan enggak? Kita sebarkan enggak? Kita fokus enggak? Ya kan mulai kritis-kritis yang tidak benar. Suatu malam jamaah itu di Depok kan sudah mulai Pak sekarang. Setengah 3 sudah mulai salat malam berjamaah. Ya kenapa? Itu bagian daripada ruh. Ya sistematika wahyu kan. Kalau secara global, kemudian ini nanti kita komparasikan dengan nasihatnya Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari ya. Saya sudah nyampaikan dulu. Jangan-jangan lali tak sampai Romana. Tapi sampai Romana ya apa-apa. Biasanya lali sih Pak. Awak dhewe lali misalnya, dhewe lali. Kalau dicatati. Pesannya Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian kita nanti komparasikan dengan sistematika wahyu itu. Yang pertama, jadidu safinah fa'inal bahro amikok. Hendaklah engkau perbarui kapal kamu, perahu kamu, karena lautan itu dalam.
Yang kedua, wa khudijadal kamilan fa inna safaro ba'id. Hendaklah engkau mengambil wa khudjada tambahan atau bekal kamilan yang banyak, yang sempurna. Fa inna safaro ba'id, karena perjalanan kamu nanti itu jauh. Yang ketiga, wa khafifil himla, hendaklah engkau meringankan himla, beban, tanggungan. Fa inal aqobatu ka'ud, karena kamu akan melewati bukit yang terjal, ya, turunan yang sangat tajam, pendakian yang sangat berat. Yang keempat, wa akhlisul amal, ya, fa'ina, hendaklah engkau mengikhlaskan amal, karena yang akan mengoreksi kamu, yang akan teliti kamu itu adalah zat yang dia adalah al-basir, yang maha melihat, yang maha teliti. Baik, sekali lagi, yang pertama garis besarnya, perbarulah niat, perbarulah kapal karena perjalanan, karena laut dalam. Yang kedua, ambillah bekal karena perjalanan kamu jauh. Yang ketiga, ringankan beban, ya, karena kamu akan naik gunung, perjalanan kamu sangat sulit. Yang keempat, ikhlaskan amal, karena yang akan teliti amal kamu itu adalah zat yang maha teliti. Baik, Syekh Imam Nawawi rahimakumullah menerjemahkan, ya, hendaklah engkau memperbarui kapal, ya, memperbaiki bahtera, itu dengan menyebutkan memperbaiki niat. Niat ini adalah sepertiga agama. Makanya dikatakan niatul mukmin khairum min amali. Kenapa kok niat itu sepertiga agama? Itu dalam hadis arba'in, sama itu dijelaskan juga oleh Imam Nawawi. Niat itu sepertiga agama, karena dalam agama itu ada keyakinan, niat dalam hati itu diucapkan dan dilakukan. Nah, niat. Jadi kita ucapkan Allah Maha Tahu, kita simpan dalam hati juga Allah Maha Tahu. Makanya hati-hati dengan hati kamu, maksudnya gitu. Tempatnya niat itu tadi. Kamu sembunyikan Allah itu Maha Tahu, kamu jadikan Allah lebih Maha Tahu. Makanya hati-hati. Hati-hati betul itu, Masya Allah. Dua ulama yang diakui oleh dunia, orang Indonesia, itu ada dua. Satu, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, meninggal tahun 1898, dikebumikan. Sebelum tahun 1900, tahun 1901 Pak Soekarno lahir, itu baru orang Banten. Kemudian yang kedua itu adalah Syekh Mahfud Termasi rahimahumullah dari Pacitan. Kenapa dua ulama ini diakui dunia? Karena karangan kitabnya itu Masya Allah, pakai referensi sampai sekarang. Syekh Mahfud Termasi ini saya dapat sanad dari Kiai Haji Idrus Romeli, ya, singa aswaja yang berani debat dengan siapapun juga itu. Syekh Mahfud Termasi yang di Pacitan itu tak kalah dulu ibunya lagi hamil, ibunya Syekh Mahfud Termasi, dia pergi ke sumur itu nyuci beras. Bahasa Indonesia nyuci beras, kalau bahasa Jawanya mesusi.
Blok M ya ora paham. Ini cuci beras. Ini ya Blok M juga. Blok Makassar dan Madura. Kalau saya juga Blok M, Majasem. Tak kali dia nyuci beras, qadarullah berasnya jadi emas. Dan ibunya itu nangis dia. Ya Allah, saya itu tidak butuh ini. Saya butuh makan. Sampai ngelus perutnya, Pak. Kenapa? Dia itu lebih mengedepankan siapa-siapa daripada apa-apa. Tidak apa-apa punya apa-apa, tapi untuk siapa-siapa. Dia ngomong, ya Allah, saya itu hanya butuh makan. Lalu buka emas itu. Sambil ngelus perutnya itu. Ya gampangannya, ya Allah, angkatlah anak yang ada di dalam perut kami ini, ya Allah. Nanti akan menjadi orang yang diperhitungkan oleh dunia. Bukan sekedar dihitung, apalagi dihitung aja enggak. Diperhitungkan dunia. Masya Allah. Dengan apa? Dengan iman dan ilmunya. Itu doa dari ibu. Tidak usah doa dulu selesai. Masya Allah. Nangis dikasih emas. Nggak mau karena bukan itu kebutuhannya. Barangkali kita juga nangis. Nangisnya enak apa? Ya Allah, saya nak gudang itu mah garasi aja akal ya. Ya Pak Musa. Di gudang masih berasnya itu masih banyak. Bahwa itu engkau jadikan emas semua. Duit, ya orang. Masya Allah, jawab oleh Allah. Ya Mas Ivan. Barakallah. Orang ini yang mahal dikasih emas, ya Allah, saya tidak butuh emas bahasanya. Saya butuhnya makan aja. Tapi ngelus perutnya itu. Ini nanti engkau angkat ya. Diangkat oleh Allah. Doa ibunya dalam perut sudah didoakan. Bahasanya Gus Bawis ditirakati. Subhanallah. Jadi siapanya itu yang diutamakan. Oleh Allah dijawab. Subhanallah. Tapi ada orang mohon maaf, ini supaya kita itu hati-hati jaga mulut termasuk jaga niatnya itu tadi loh. Saya mau ucap lo sederhana, tapi gue mau niati betul dan kita sesungguhnya jangan hati-hati oleh Allah dibayar itu, bener dibayar. Oke, satu. Ya tadi contoh sing ini sama ada sahabat itu masya Allah kita sudah paham dan kita sudah sering dengar. Namanya Sa'labah. Itu dia miskin. Lebih baik sesungguhnya waktu itu, cuma dia tidak sabar dengan miskinnya, akhirnya dia minta kepada Rasulullah dikasih modal dan didoakan. Oke, akhirnya punya kambing kan gitu, tapi kambingnya semakin banyak, dia itu tambah sholatnya tidak fokus, ibadahnya kedederan. Sahulat sena amwaluna, repot ya Allah saya ngurusi harta. Kalau miskin mencari harta, kalau kaya ngitung harta. Bahasanya Ustadz Anwar Hambali, dhisik orang duwe wedhus ibadah apik, saiki duwe wedhus dicancang wedhus. Dicancang kambing. Yo Bapak ojo aja, ojo dicancang kembang, ojo waktune salat ya salat, apalagi jam kita kan subhanallah waktune dikir-dikir, waktune berjamaah subhanallah. Ojo koro-koro aktif di bemba tambah semuanya itu wabillahi taufik wal hidayah lu. Walik we. Enggak itu mendukung ke sana. Akhirnya apa? Dia pindah lebih jauh lagi karena kambing sudah banyak. Setelah itu ada perintah untuk zakat. Zakat dan Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk narik zakat kepada Sa'labah. Kambingnya banyak. Ya udah kalau gitu kamu hitung sendiri, dihitung. Setelah dihitung ternyata jumlahnya 4.000. 4.000 Pak Barun, bakal ngitungnya kesel wih. Batangnya nah bisa ada kalkulator ruwet tuh Pak. Dihitung 4.000, dihitung kalau 4.000 sudah sesuai nisab ya berarti zakatnya berapa? 100 karena 40 kambing 1 tahun satu. Nah, terus ngomong berapa ini? 100.
ini perampasan ini, coba ya. Ngomong-ngomong Pak, sahabat lah, ini perampasan. Nah ini sahabat ini pulang dia ngomong sama Rasulullah, Rasulullah marah, Allah juga marah. Setelah itu Abu Bakar dan terima zakatnya, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan sahabat dan para tabi'in dan terima Pak. Dan dia dosanya tidak diampuni oleh Allah dan Allah marah gara-gara dia cuma ngomong apa? Perampasan. Cuma ngomong apa? Perampokan misalnya. Ini kan sederhana bahasanya. Cuma yang terkandung dalam hatinya tidak terima dengan ketentuannya Allah, tidak terima dengan hukum-hukumnya Allah. Man lam yardo bil qadoi walam yasbir bil musibati fal yahruj bainal ardi was bersama. Barang siapa yang dia tidak ridho atas ketentuan, atas hukum-hukum yang telah Allah gariskan, lam yardo bil qadoi walam yasbir bil musibati, dan dia tidak sabar terhadap musibah yang telah kami berikan, fal yakhruj, silahkan minggat, silahkan keluar dari langit dan bumi, diusir oleh Allah Pak. Nah, ini kan dari itu. Ini koyong ini. Nah aplikasinya dengan kita untuk saat ini kita bahas satu aja, 4-nya belum Pak Bro. Telurnya durung, waktu utang Bro. Ini satu fokus di alalaknya kan berarti ini. Masalah di niat, masalah akidah, masalah ikatan. Ini dia di alalaknya kan sebenarnya kalau aplikasinya di kita itu alalaknya kamu gimana? Alatnya ikatan kita kepada Allah, tauhidnya, akidahnya, ketergantungan kita itu benar nggak sudah kepada Allah. Lah itu di stressing dalam surat Al-Alaq itu tadi. Tidak mungkin orang itu mau bebas sebebasnya, tidak ada. Kalau dia itu mau bebas adalah menyantolkan dirinya kepada zat yang maha bebas, zat yang maha kuasa. Jadi terikat betul, bebas betul. Gimana itu maksudnya? Ya sudah dipikir teman-teman Mbak. Bebas betul, terikat betul. Bahasanya Ustaz Abdurrahman. Terikat betul, tapi bebas betul. Apa? Kita bertuhankan Allah. Karena Allah udah butuh sama kita. Loh Pak, tapi kalau ibadah kita disuruh meniatkan karena Allah, iya itu syariatnya. Kalau enggak, kamu mau niatkan ibadah siapa? Tapi hakikatnya perbuatan ibadah yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum, fa in ahsantum falaha. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada alasan kita itu mau bermalas ria, itu tidak ada alasan. Baik, demikian satu yang masih punya utang 3 ya. Jadi yang akan datang semoga Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu, dan yang paling utama saya diingatkan, insyaallah bismillah la haula wala quwata illa billah. Ya, materi yang 4 pesannya siapa? Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan aplikasinya dalam dalam sistematika wahyu dan bagaimana kita berwahyu sistem tadi. Dengan saya kasih contoh, niati sepele ngomongnya tadi kan, subhanallah, hati-hati dengan kita dan hati-hati dengan hati kita. Artinya apa? Cantolkanlah hati kita, ikatkanlah hati kita hanya kepada Allah. Artinya apa? Waladina amanu asyaddu hubba lillah. Mujahadah kita itu dalam rangka mujahadah menuju kepada Allah. Tadi saya sampaikan, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Baik, kita berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, untuk saudara kita yang dekat dan yang jauh, yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil Allah. Ila diniyah niyatus sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu bulaka bi nikmati wa bulaka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma aslih lana fi dinina alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'asina wa aslih lana akhirati lana allati fiha ma'adina wa jalil hayatan ziyadatan lana fi kulli khairin wa jalil mautar rahatan lana fi kulli syarrin. Rabbana waj'alna muqimas shalah Rabbana waj'alna muqimas shalah Rabbana waj'alna muqimas sholata wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa khatiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.